Lalu penyembuhan batin. Bagaimana luka-luka akibat kekecewaan, penolakan-penolakan, itu juga bisa disembuhkan Tuhan. Ada satu sharing, ya, satu pengalaman pribadi. Ya, kalau saya tulis di situ pendidikan spiritualitas sama kurang lebih 10 tahun. Sebenarnya itu adalah pendidikan biara. Ya, jadi saya seorang mantan biarawan, biara Frater CSE, Carmelite Sancti Elie. Ya, saya katakan menjadi seorang mantan, ya, itu biasanya boleh dikatakan, apa pandangan Anda terhadap mantan? Ya jujur aja, pandangan Anda terhadap mantan imam, mantan frater, mantan suster, apa pandangan Anda? Apa? Oh gak kuat, ya, pengen kebelet. Ya kebelet pengen kawin ya. Tapi ini keluarnya bukan karena istri saya loh ya. 1 tahun kemudian baru dijodohkan oleh teman, akhirnya nyambung. Ya. Tapi dalam hal ini ada satu perasaan yang saya alami apa? Ketika saya mengalami satu kondisi saya lumpuh, saya tidak berdaya, saya tidak bisa jalan lagi, diberikan kesempatan refleksi 1,5 bulan, tapi ya dalam hal ini sepertinya tidak tertolong. Ya, tapi dalam pandangan orang beriman bahwa tidak Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Menjadi mantan ini ada satu perasaan yang paling besar adalah perasaan berdosa. Karena apa? Saya tidak menepati janji dan kaul saya di hadapan Tuhan. Tapi di mana saya juga mengalami kelumpuhan, ya, tidak bisa jalan lagi. Lalu kemudian apa? Perasaan terbuang. Lalu pernah saya jalan-jalan di Gramedia, kalau nggak salah di Delta sana, saya seperti menangis. Saya ini punya skill, saya punya keahlian yang saya pikir ya Tuhan yang berikan itu ya. Tapi apa gunanya untuk hidup awam ini? Untuk golek duit. Oh, ini pelayanan gak murni golek duit. Biasanya kan motivasi, ya kan biasa dicap seperti itu ya. Tapi dalam hal itu nggak mungkin. Sedangkan orang sekolah bisa jadi dokter, bisa jadi insinyur dan menggunakan skill dan pendidikannya itu untuk juga mencari nafkah. Mau nggak mau ya kita sebagai awam perlu ya. Nah tapi kemudian perasaan terbuang macam campur aduk ini ada. Tapi satu hal yang saya pikir satu karya rahmat. Sebelum jauh-jauh sebelum itu saya pernah baca riwayat hidup Santa Teresa dari Avila. Dia mengatakan seperti ini. Apapun kondisimu dalam cobaan, ketika engkau mengalami kegagalan, ketika engkau bahkan jatuh dalam dosa berat, kalau engkau sudah mulai masuk dalam doa batin, jangan pernah meninggalkan doa batin. Karena di situ kamu akan menemukan sarana penyembuhannya. Ini yang saya pegang, walaupun saya kondisi lumpuh, tidak berdaya, saya terus berdoa. Saya terus juga menghayati Ekaristi. Ya, setiap ada kesempatan saya juga berusaha untuk misa harian. Satu ketika dalam satu pengalaman di Sidoarjo ya, saya lagi sepedaan sambil ke gereja sekalian olahraga gitu ya. Dan ketika mau ikut misa harian, saya hanya tiba-tiba teringat satu adegan, satu tayangan Passion of the Christ. Bagaimana ketika Yesus jatuh memikul salib, Bunda Maria melihat itu dan Bunda Maria berlari di dekat Yesus. Ada gambaran flashback kalau Anda ingat. Yesus jatuh ketika memanggul salib, lalu ada flashback Bunda Maria datang. Flashback apa? Yesus yang anak-anak, bagaimana dia berlari-lari kemudian mau jatuh. Apa yang dilakukan Bunda Maria? Menolong, nampani Yesus, merangkul Yesus. Tiba-tiba saya kemudian sampai mikir, ya ini seperti anak saya juga, kalau dia sakit, saya akan berusaha untuk membawa dia ke dokter dan banyak hal ya seperti itu. Kita semua mengalami. Saya tiba-tiba dalam pikiran ya, ini dilakukan Bunda Maria ini, semua orang tua juga akan melakukan tidak? Kalau anak Anda jatuh, kalau anak Anda luka, apa yang akan Anda lakukan?
Anda akan berusaha menolong, Anda akan berusaha mengobati. Dan ketika masuk dalam ekaristi itu, misa harian itu, saya baru sadar, kalau semua orang tua melakukan itu, apalagi Bapamu yang di surga. Apalagi Bapamu yang di surga. Apakah Anda para orang tua lebih baik dari Bapa di surga? Tidak ya. Saat itu saya merasa bahwa seperti Maria tadi, Yesus mau jatuh, dia rangkul. Saya merasa kemudian saya persembahkan semua itu saat persembahan. Lalu konsekrasi saya juga berdoa. Dan setelah kemudian menyambut komuni, saya mengalami bagaimana Yesus merangkul saya. Satu keyakinan iman yang diberikan Tuhan, Tuhan tidak membuang aku. Ingat, tiap-tiap kali ekaristi, sesungguhnya Anda akan selalu dirangkul Tuhan. Anda akan selalu dirangkul Tuhan. Kemudian, ya ini, jadi mari kita hayati, kita sadari bahwa Yesus sungguh-sungguh mau merangkul kita.